Masa pembaruan atau modern bagi dunia Islam itu dimulai pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Nah, masa modern atau pembaharuan ini terjadi karena umat Islam merasa adanya kesenjangan di berbagai bidang, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap bangsa Barat. Nah, itulah alasannya umat Islam bangkit untuk melakukan pembaharuan. Nah, perkembangan ajaran Islam pada masa modern itu banyak hal yang melatar belakanginya. Contohnya tuh banyak umat muslim yang menyimpang dari ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Salah satunya itu ada beberapa umat muslim yang bertauhid tapi tercemar dengan kemaksiatan ataupun kesyirikan. Ada juga yang banyak menganut paham fatalisme, berserah diri, yaitu berserah diri pada nasib tapi tidak mau berikhtiar. Ada juga yang kelompok umat Islam yang hanya memikirkan akhirat dan tidak memikirkan dunia. Ya benar sih, dunia bersifat sementara, tapi di sini umat di sini menyombongkan diri dengan hanya menimba ilmu akhirat, tidak menimba ilmu dunia saja. Nah, penyimpangan-penyimpangan itulah yang menyebabkan banyak tokoh-tokoh yang berusaha menyadarkan umat Islam yang salah, menyadarkan kembali kepada ajaran agama Islam yang benar, yaitu berdasarkan kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan Hadis. Terus salah satu tokohnya itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Salah satu kitab ciptaannya itu adalah At-Tauhid yang bertujuan untuk mengajak umat Islam agar kembali kepada ajaran tauhid yang murni, karena udah ada yang agak melenceng dari ilmu tauhid yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. 2. Ada perkembangan ilmu pengetahuan pada masa modern. Nah, dalam perkembangan ilmu pengetahuan ini salah satu negara yang saya ambil adalah Turki. Turki itu bisa kita lihat melakukan modernisasi di bidang pendidikan, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, dan mendirikan perguruan tinggi di bidang kedokteran, militer. Lalu ada juga Mesir yang mengirim para mahasiswa untuk belajar ke Perancis. Nah, setelah kembali mereka mengajar di perguruan tinggi, terutama di Universitas Al-Azhar. Nah, di Universitas Al-Azhar kan mahasiswanya nggak cuma dari satu negara nih, mancanegara. Nah, inilah habis pulang para mahasiswa yang dari mancanegara ini kan pulang ke negaranya. Ini menjadi perkembangan ilmu pengetahuan dalam agama Islam itu lebih cepat tersebar ke seluruh dunia. Nah, lalu itu ada 3 perkembangan budaya Islam pada masa modern. Itu ada arsitektur. Arsitekturnya itu ada yang berfungsi untuk melayani keagamaan seperti masjid, makam, atau madrasah, dan ada juga yang bersifat untuk sekunder seperti istana dan lalu ada sastra. Pada masa pembaruan itu telah muncul para sastrawan dengan karya-karyanya yang bersifat Islami. Contohnya itu Muhammad Iqbal dengan salah satu karya filsafatnya yang berjudul The Reconstruction of Religious Thoughts in Islam. Lalu itu ada kaligrafi. Dalam bahasa Arab itu disebut khat, yang berarti tulisan indah yang memiliki nilai estetis. Nah, kaligrafi dalam bahasa Arab ini tuh ya tulisan-tulisan Arab yang diperindah supaya memiliki nilai estetis. Biasanya tuh dipakai buat hiasan di masjid-masjid